Ya contohnya kayak Yaris, ya dari kayak Yaris, Honda Jazz itu kan. Nah, di sini kita lihat sama industrinya mobil, ya kan, tapi kelasnya lain. Yang satu SUV, yang satu mini MPV. Jadi kita lihat di sini misalnya persaingan antara Terios dan Honda Jazz. Ya, sama-sama mobil tapi kan tipenya lain, kelasnya kan lain. Antara Jazz dan Terios kan lain. Nah, itu maksudnya dari persaingan industri. Lalu yang ke ya motor metik dengan motor laki ya gitu kan, itu juga lain. Sama-sama industri sepeda motor itu kan, tapi levelnya lain, kelasnya lain, tipenya lain. Oke. Lalu ada juga persaingan manfaat. Nah, kalau persaingan manfaat itu terjadi antara produk dari industri yang berbeda tetapi manfaatnya sama. Jadi industrinya lain tapi manfaatnya sama. Oke, ada yang bisa kasih contoh Pak? Gimana transportasi? Ya. Sebentar, tadi Mas Muklisinya tadi belum selesai. Transportasi gimana? Masih saya tunggu. Hah? Iya. Iya. Terus? Kenapa? Naik pesawat terus kenapa? Ya, jadi manfaatnya sama ya. Mengantarkan dari Surabaya ke Jakarta gitu kan. Tapi industrinya lain. Yang satu industri penerbangan, yang satu industri ya perkeretaapian gitu kan. Nah, itu. Jadi manfaatnya sama tapi industri yang ditawarkan lain-lain. Nah, itu namanya persaingan industri. Yo, tadi yang obat gimana? Mbak siapa tadi? Oh, Mbak Rupiah, silahkan. Yang obat tadi siapa tadi? Yang Panadol apa tadi? Oh, Mbak Rica, yuk. Gimana, Mbak? Nah, berarti itu persaingan merek. Ya kan, sama-sama obat kepala kok. Iya, tapi kan mereknya sama. Sorry, mereknya beda kan. Ya, jadi kita lihatnya dari merek kan, bukan dari manfaat. Paham nggak? Kalau tak ya dicontohkan Mas Adi kan tadi lain, satunya pesawat, satunya darat, satunya kereta api kan lain-lain. Industrinya kan beda. Ya, nah berarti bukan itu, salah. Ada yang bisa kasih contoh lain nggak? Manfaat yang pingin dicapai sama tapi industrinya lain. Gimana? Jangan sebut, ya maksudnya ada jelaskan kan, nggak tahu gimana hubungannya susu ultra dengan yogurt. Terus untuk anak-anak ya, anak dewasa nggak boleh makan minum ya? Nggak juga. Iya, saya suka yogurt juga kok. Ya jadi gini aja, manfaatnya untuk kesehatan itu kan. Nah, biasanya apa sih kalau yogurt itu untuk pencernaan ya? Jadi mungkin manfaatnya untuk ini ya, pencernaan, tapi industrinya lain ya, yang satu susu, yang satu ya. Oke. Nah, sip. Ya, itu tadi untuk manfaat. Sekarang untuk persaingan generik. Jadi kalau persaingan generik itu maksudnya adalah persaingan antar produk yang memberikan manfaat yang sama sekali berbeda. Jadi manfaatnya itu berbeda. Ya, tapi memperebutkan uang konsumen yang sama. Ya, ada yang bisa kasih contoh nggak? Jadi dua hal yang lain, manfaatnya lain, tapi
uh, apa, uang yang mau diperebutkan dari konsumen itu cuma satu. Nggak tahu gimana, malah tanya, dan Anda mau jelas mau jawab pertanyaan malah tanya sama saya. Iya, kenapa penawaran rumah? Heeh. Ya. Heeh. Lah terus kenapa persaingannya di mana? Ya bingung kan. Saya juga nggak mudeng jawaban Anda. Oke, saya jelaskan dulu definisinya ya, dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik. Anda kalau baca modul harusnya tahu, itu gampang kok. Jadi persaingan, lo enggak, kalau itu bukan masalah kalimat, konsepnya Anda nggak paham. Nah, jadi yang diperebutkan itu uang gitu kan. Nah, oke deh, ini Anda kalau baca modul sebetulnya ada di sana. Jadi persaingan generik itu misalnya gini, ada sebuah keluarga muda, muncul pilihan apakah uang yang tersedia mau dipakai untuk beli rumah atau membiayai kuliah lanjutan suaminya. Jadi misalnya suaminya pingin kuliah lagi atau uangnya mau dipakai untuk beli rumah. Nah, ini kan dua manfaat yang berbeda. Satunya beli rumah, satunya untuk pendidikan. Tapi yang diperebutkan sama, uangnya cuma satu gitu loh. Paham nggak? Nah, jadi nggak ada tadi apa perumahan gitu-gitu kan, nggak ada kan ya. Ada yang bisa kasih contoh lagi nggak? Hmm? Indomie gimana? Marahin ngeleh yo. Indomie kenapa mbak? Satu pengen beli Indomie, satu pengen beli Honda Jazz. Loh, iya itu sebetulnya ini generik juga ya, persaingan generik. Iya loh, iya dong, ya kan? Satunya tujuannya untuk perut, ya kan? Satunya tujuannya untuk transportasi, tapi uangnya satu. Tapi cuman aneh aja, masa perbandingannya antara Indomie dengan beli Jazz itu kan? Gak mungkin uang untuk beli Indomie bisa untuk beli Jazz. Nah, itu misalnya beli rumah atau beli mobil ya. Betul ya, beli rumah atau beli mobil itu termasuk ya. Nah, itu jenis-jenis persaingan dari sudut pandang bisnis. Anda harus pahami ini, pasti ini keluar dalam UAS ya. Soalnya kalau saya lihat soal ini selalu keluar ya. Soalnya bisa dibalik ya. Jadi mereka kasih contohnya ya. Lalu ditanyakan itu persaingan apa? Merek, industri, manfaat atau generik. Atau dibalik, soalnya adalah gini. Sebutkan persaingan merek yang mana itu loh, atau persaingan industri yang mana contohnya. Ini Anda harus, mungkin bisa dikasih tanda ya di modul Anda supaya Anda nggak lupa, nanti diingat lagi pada saat ujian. Oke, lalu kita lanjutkan ke analisis persaingan. Nah, untuk melakukan analisis persaingan itu dilihat dari intensitasnya ya, intensitasnya. Jadi intensitas itu terkait dengan jumlah atau berapa tingkat dari tekanan ya, persaingan di dalam sebuah industri ya. Nah, biasanya di sini ada beberapa aspek atau faktor yang perlu diperhatikan ya, dari kesempatan itu sendiri atau potensi dari market yang kita mau masuki ya, lalu hambatan masuk dan hambatan keluarnya. Tadi hambatan masuk sudah saya jelaskan ya, ya kan. Jadi kalau
sebuah perusahaan pingin masuk ke industri itu susahnya seberapa itu kan. Demikian juga perlu dari hambatan keluarnya gitu kan. Nah misalnya banyak alasan yang membuat perusahaan sulit keluar dari persaingan. Jadi kalau mau nutup usaha itu banyak yang perlu dikorbankan. Ya misalnya harus mengorbankan komitmen dengan pemasok atau pembeli, ya, dengan konsumen. Kemudian investasi yang telah ditanamkan. Ya jangan-jangan sudah menanamkan banyak, kalau mau keluar kan rugi ya kan, karena sudah ditanamkan banyak dan lain sebagainya. Di hambatan masuk, hambatan keluar itu juga salah satu faktor terkait dengan intensitas persaingan. Lalu misalnya lainnya misalnya sifat produk. Ya, sifat produk. Jadi apabila produk yang dipasarkan dianggap sama oleh konsumen, nah ini akan nanti apa? Kalau misalnya produknya sama, nanti biasanya persaingannya kemana? Jadi sama-sama ini produknya sama-sama canggih, sama-sama bagus, fashionable, ya, tren sama, ya. Biasanya nanti persaingannya kemana? Ya betul. Jadi biasanya akan ke persaingan harga. Nah kalau ada persaingan harga, yang diuntungkan siapa? Konsumen diuntungkan ya kan. Jadi harganya bisa lebih murah terus dapatnya ya. Oke, itu beberapa terkait dengan intensitas pelanggan. Terus kita masuk ke analisis persaingan, itu ada stepnya. Jadi ada langkah-langkah. Ya, ada menurut Craven dan Pearce. Ini ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan analisis persaingan. Ya, yang pertama perlu mendefinisikan arena persaingan. Kan kita perlu tahu kan kita mau bertanding di mana nih gitu kan. Jadi kita harus perlu melihat dulu ya kan arena persaingan seperti apa. Nah, lalu yang kedua adalah perlu melihat pesaing-pesaing kunci. Ya, maksudnya pesaing kunci itu apa? Pesaing kunci. Yang dimaksud dengan pesaing kunci apa? Ada yang tahu nggak? Ya, pesaing yang paling kuat ya, pesaing yang paling kuat. Atau juga pesaing yang sudah ada di situ. Ya. Jadi pemain pioner lah istilahnya gitu ya. Jadi sudah ada di industri itu ya, di kompetisi itu sudah ada. Nah, itu dinamakan pesaing kunci. Lalu setelah itu perlu analisis berikutnya adalah pesaing potensial. Ya, pesaing potensial. Maksudnya apa pesaing potensial? Pesaing potensial artinya apa? Pesaing potensial itu apa? Jadi pesaing yang nanti berpotensi menjadi saingan kita gitu kan. Jadi istilahnya nanti yang akan menjadi mereka perusahaan yang akan masuk gitu kan. Enggak, kalau pesaing utama itu lebih ke pesaing kunci. Ya. Jadi potensial itu sebetulnya belum muncul, atau kalau sudah muncul pun itu perusahaan yang baru. Nah, itu dinamakan pesaing potensial. Ini juga perlu diperhatikan ketika melakukan analisis pesaing, ya, persaingan. Jadi melihat juga pesaing potensial. Ya, jadi setelah kita mengalahkan pesaing kunci, kita perlu mengantisipasi datangnya pesaing potensial, ya. Oke, lalu berikutnya adalah keunggulan bersaing. Sebetulnya kita sudah bahas ya keunggulan bersaing di modul 1, ya kan? Jadi untuk keunggulan bersaing itu istilahnya ada beberapa ya. Ada yang menyebutnya sustainable competitive advantage, ya kan? Ada yang menyebutnya cuman competitive advantage gitu kan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya.
atau perlu diperhatikan ya dalam keunggulan bersaing. Nah, misalnya kayak faktor industri ya. Kalau faktor industri itu kita lihat dari bargaining power. Jadi kekuatan konsumen untuk menawar produk yang kita tawarkan ya. Kalau misalnya bargaining powernya konsumen itu lebih tinggi, nah ini sebetulnya hal yang kurang menguntungkan bagi perusahaan ya kan, karena dari pihak konsumen itu memiliki itu ya daya menawar yang lebih tinggi daripada dari pihak penjual. Artinya nanti yang mengendalikan lebih ke konsumennya ya. Nah, itu terkait dengan faktor industri. Lalu yang kedua adalah kompetensi spesifik ya. Kalau kompetensi spesifik itu jadi adalah kompetensi atau kemampuan apa yang khusus, yang unik yang dimiliki oleh perusahaan ya. Itu adalah hal yang perlu dicatat ya terkait dengan keunggulan bersaing atau competitive advantage tadi. Lalu berikutnya adalah sumber daya yang tidak dapat ditiru atau istilahnya adalah unimitable. Jadi tidak gampang ditiru. Kalau produk yang kita tawarkan itu gampang ditiru, ya nanti akan banyak yang meniru produk kita, kemudian menjualnya juga, akhirnya akhirnya persaingan menjadi lebih besar ya, tingkat persaingan lebih besar. Lalu berikutnya adalah analisis potensi pasar. Jadi ini sebetulnya untuk analisis potensi pasar itu terkait juga dengan tadi analisis konsumen ya. Jadi analisis potensi pasar itu sebetulnya bagian dari analisis konsumen. Cuman kalau analisis potensi pasar kita lebih lihat seberapa besar pasar yang akan dilayani. Nah, untuk melakukan analisis potensi pasar itu ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah kita perlu melakukan estimasi ukuran pasar. Jadi memperkirakan pasar yang kita mau masuki itu seberapa besar. Nah, itu ada beberapa metode yang bisa kita lakukan ya. Paling tidak ada 4 metode. Yang pertama adalah judgment. Nah, ini dikatakan pendekatan yang paling murah dan mudah ya. Karena apa? Karena pendekatan atau metode judgment itu lebih menggunakan intuisi, jadi perkiraan itu. Tapi perkiraan ini dari yang sudah paham ya, saya sudah paham, ahlinya lah seperti itu, atau mereka yang sudah berpengalaman ya. Nah, karena sifatnya intuitif tadi ya, menggunakan intuisi, makanya ini dikatakan metode ini dikatakan bersifat subjektif ya. Mungkin menurut si A seperti ini ya, potensinya besar. Mungkin menurut si B lain, ini enggak, potensinya enggak besar itu kan. Kalau kita jual yang beli enggak ada ya. Oke, itu kita sebutnya judgment. Lalu ada juga metode yang kedua adalah survei. Metode survei ini dilakukan dengan melakukan wawancara ya, wawancara dengan konsumen, dengan pelanggan, itu survei. Lalu metode yang ketiga untuk melakukan estimasi ukuran pasar adalah time series analysis ya. Jadi time series itu terkait dengan data penjualan ya, data penjualan dari tahun ke tahun gitu ya. Itu dibuat grafik tes 1 2 3. Halo, tes 1 2 3. Tes.
Halo. Tes 1 2 3. Waduh. Halo, tes 1 2 3. Halo, tes 1 2 3. Tes, halo. Oke, lanjut. Ini udah hampir selesai kok ya. Tadi sampai mana? Oh ya, jadi time series itu dari data penjualan ya, data penjualan. Lalu metode yang ketiga adalah statistical demand. Ya, kalau statistical demand ini melihat demand lalu menggunakan kalkulasinya menggunakan komputer. Ya, jadi ini lebih menggunakan teknologi komputer untuk mengestimasi ukuran pasar. Nah, itu ya. Lalu untuk analisis potensi pasar perlu dilakukan riset pemasaran. Ya, riset pemasaran. Makanya dan riset pemasaran itu diklasifikasikan menjadi 2 macam. Jadi riset pemasaran yang kita lihat adalah mengidentifikasi dulu ya pemasarannya seperti apa. Lalu yang kedua adalah problem solving. Jadi setelah kita tahu masalah-masalah yang terjadi di lingkungan pemasaran itu, kita mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, itu adalah klasifikasi dari riset pemasaran. Nah, untuk prosesnya ya, jadi untuk proses riset pemasaran itu ada 6 langkah. Ya, langkah yang pertama yang perlu dilakukan ketika kita melakukan riset pemasaran adalah mendefinisikan masalah riset. Jadi kan kita perlu tahu ya apa sih yang kita mau riset. Ya, masalahnya apa yang terjadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mengembangkan pendekatan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, di sini jadi kita perlu melakukan perumusan kerangka teori, model analisis, lalu kuesioner ya, membuat hipotesis dan variabel penelitian. Nah, sebetulnya untuk proses riset pemasaran ini sama persis nanti ketika Anda akan buat karil. Jadi nanti kan Anda kalau mau lulus Anda harus buat karil gitu kan. Nah, ketika Anda buat karil itu langkah-langkahnya sama dengan riset pemasaran. Ya. Jadi Anda perlu lihat masalahnya apa gitu kan. Nah, setelah Anda lihat masalahnya, Anda coba cari untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Caranya gimana, Pak? Menyelesaikan masalah itu. Nah, Anda bisa lihat dari teori, ya, teori-teori sebelumnya seperti apa. Ya, setelah Anda lihat teorinya apa, Anda lalu buat hipotesis. Jadi hipotesis itu apa? Ada yang tahu nggak hipotesis? Hipotesis itu adalah kesimpulan sementara. Ya, ini yang nanti Anda mau buktikan. Ya, Anda mau buktikan hipotesisnya benar atau enggak. Lalu langkah ketiga adalah merumuskan desain riset. Ya, merumuskan desain riset. Nanti Anda di sini melakukan analisis data sekunder atau bisa juga menggunakan data primer. Jadi kalau data sekunder itu Anda ambil dari sumber tertentu. Ya, jadi ada sumber tertentu yang Anda pakai. Itu namanya
Jadi bukan langsung Anda cari ya, datanya bukan Anda langsung cari, Anda dapatkan dari sumber yang langsung, secara langsung, tapi dari pihak kedua atau ketiga mungkin ya. Nah itu data sekunder. Kalau data primer itu Anda langsung dapatkan dari objek penelitian Anda. Nah itu langkah ketiga ya, merumuskan riset design. Langkah keempat ketika Anda mau melakukan proses riset pemasaran adalah mengumpulkan data. Ya, nah ini ada beberapa metode ya. Anda mau nyebarin kuesioner ya, atau misalnya Anda mau wawancara ya, bisa. Langkah berikutnya, langkah kelima adalah melakukan analisis data. Jadi data yang sudah Anda kumpulkan itu Anda lakukan analisis ya. Nah sebetulnya kalau melakukan analisis itu ada banyak cara ya. Anda bisa menggunakan statistik, Anda bisa gunakan juga model-model penelitian ya, metode penelitian. Misalnya kayak dulu saya tesisnya menggunakan SEM ya, Structural Equation Modeling, atau Anda mau gunakan metode path analysis ya, path analysis ada banyak. Tapi kalau saya pikir kalau Karil itu nggak perlu serumit itu. Jadi ya sederhana, misalnya Anda pakai statistik ya, biasanya aplikasi yang dipakai itu SPSS ya, makanya nanti pasti Anda akan ada mata kuliah statistik. Nggak tahu sudah ambil belum statistik ya, itu pasti Anda ada ya statistik. Nah itu, jadi Anda harus pahami ya, statistik itu nanti dipakai Anda waktu buat Karil. Lalu langkah yang terakhir adalah ya ini, Anda mempresentasikan laporan Anda ya, supaya nanti bisa diambil keputusan ya, terkait dengan riset pemasaran Anda. Lalu syarat-syarat riset yang baik, tujuan jelas, proses jelas, desain jelas, juga memenuhi standar etika gitu kan. Nah, lalu riset pemasaran itu juga bisa diterapkan khusus untuk pemasaran strategis. Ya, jadi bukan cuman pemasaran secara umum, tapi juga bisa diterapkan dalam pemasaran strategis. Ya, karena apa? Karena di dalam riset pemasaran itu juga ada proses pengumpulan informasi. Nah, proses pengumpulan informasi ini lalu bisa kita pakai untuk melakukan riset pemasaran strategis. Oke, jadi itu aja sih materinya ya. Mungkin saya akan mereview ya. Jadi tadi kalau kita bicara analisis situasi itu ada 3 komponen ya kan. Ada internal, ada eksternal, ada pasar global ya. Lalu kalau internal itu kita perlu perhatikan sumber daya dan struktur serta budaya organisasi. Kalau eksternal dibedakan jadi 2, apa dan apa? Mikro dan makro. Yes. Kalau mikro contohnya apa? Kalau mikro itu kan yang secara langsung pengaruhnya langsung kepada perusahaan. Kalau mikro tadi contohnya apa? Mikro apa, Mbak? Kalau mikro itu konsumen, ya, pesaing, perantara, pemasok, dan publik. Oke. Terus kalau makro itu tidak secara langsung, misalnya ekonomi, sosial, budaya, politik, gitu kan, hukum. Kalau global itu terkait dengan daya tarik, resiko, ya, di mana kita mau menawarkan produk kita. Lalu juga lihat persamaan dan perbedaannya. Lalu dari komponen eksternal mikro itu yang paling penting adalah konsumen dan pesaing itu. Terus tadi yang penting juga kalau persaingan dari sudut pandang bisnis itu ada 4, apa aja tadi? Persaingan merek